Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Seorang ulama pernah bercerita tentang doa yang selalu ia ucapkan ketika memohon rizki dari Allah. Beliau mengatakan, Allahumma rzuqni kama tarzuqul bughath. Yang artinya, ya Allah, berilah aku rizki sebagaimana Engkau memberi rizki kepada bughath. Apa itu bughath? Dan bagaimana kisahnya sehingga ulama tersebut berdoa seperti itu? Hadirin jemaah rahimakumullah, bughath adalah anak burung gagak yang baru menetas. Burung gagak setelah mengerami telurnya akan menetas dan mengeluarkan anak yang disebut dengan bughath. Dan ketika sudah besar, dia menjadi gagak atau dalam bahasa Arab disebut dengan buraq. Apa perbedaan antara bughath dan buraq? Telah terbukti secara ilmiah bahwa anak burung gagak ketika baru menetas, warnanya itu tidak hitam seperti induknya. Ketika ia lahir tanpa bulu dan kulitnya berwarna putih. Saat induknya menyaksikan hal tersebut, ia menjadi sangsi apakah itu memang anaknya. Sehingga ia tidak mau memberikan makan dan ia hanya mengintainya dari kejauhan saja. Dan tentu anak burung kecil yang baru menetas dari telur itu tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi terbang. Lalu bagaimana ia mendapatkan makanannya? Allah subhanahu wa ta'ala, sang maha pemberi rizki, yang menanggung rizkinya karena dialah yang telah menciptakannya. Maka Allah menciptakan suatu aroma tertentu yang keluar dari tubuh anak gagak tersebut yang dapat mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Lalu berbagai macam ulat dan serangga berdatangan sesuai dengan kebutuhan anak gagak itu dan ia pun memakannya. Keadaan itu terus berjalan sampai bughath tersebut tumbuh bulunya dan warna bulunya menjadi hitam. Secara otomatis aroma yang keluar dari tubuhnya pun hilang dan serangga tidak lagi berdatangan ke sarangnya. Ketika itulah induk gagak menyadari bahwa itu adalah anaknya dan ia pun memberinya makan sehingga tumbuh dewasa untuk bisa terbang mencari makanannya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan mendapatkan rizki sebagaimana di dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Barangkali ayat di ataslah yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang mengatakan banyak anak, banyak rizki. Rizki merupakan pemberian dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang ditentukan oleh seberapa besar usaha manusia. Rizki setiap individu telah ditetapkan sejak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
nahnu qassamna bainahum ma nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jatah rizki seseorang itu tidak akan tertukar atau diambil oleh orang lain. Sebab sifat rizki adalah mendatangi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah SAW telah bersabda, rizki senantiasa mencari manusia, sebagaimana ajal atau kematian yang juga senantiasa mencarinya. Hadirin jemaah rahimakumullah, perlu di sini kita memahami apa sebetulnya hakikat rizki itu. Karena ada sebagian orang yang memaknai rizki dalam arti yang sempit, yakni hal yang berkaitan dengan harta benda. Banyak kekeliruan pemahaman tentang rizki yang mendominasi pemikiran banyak orang, bahwa rizki itu identik dengan uang atau sesuatu yang sifatnya material. Ketika dikatakan misalnya bahwa si fulan rizkinya lagi lancar, maka yang terlintas di dalam pikiran dan benak kita adalah bahwa si fulan itu uangnya lagi banyak atau usahanya sedang maju. Jadi apa yang terlintas adalah semua yang berkaitan dengan materi, entah itu uang, entah itu rumah, kendaraan, dan yang lain sebagainya. Jarang sekali kita mendengar ada yang berkata bahwa si fulan rezekinya lancar. Buktinya dia rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin menghadiri pengajian, padahal sejatinya ini adalah rizki juga. Kenyamanan beribadah itu adalah rizki yang sifatnya non-materi. Rizki bukan hanya berupa materi seperti kekayaan, gaji, dan benda-benda lainnya. Rizki merupakan karunia ilahi yang dapat berupa kesehatan, ilmu, anak yang soleh, dan ketenangan hati serta lain sebagainya. Menurut ulama, rizki juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rizki yang bersifat umum, yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi tubuh manusia, baik itu berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan, ilmu, dan yang lain sebagainya. Rizki jenis ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik dia muslim maupun non-muslim, baik dia beriman maupun kafir maupun yang munafik. Orang itu apakah disayang Allah maupun tidak disayang olehnya, semuanya diberi. Banyaknya pemberian jenis rezeki yang pertama ini tidak menjadikan tanda kemuliaan seseorang di sisi Allah. Begitu pula sedikitnya rezeki dunia yang Allah berikan kepada seseorang, itu tidak menunjukkan kehinaan bagi orang tersebut. Jadi jelas bahwa sedikit banyaknya harta bukanlah tanda cinta dari Allah, melainkan hanya ujian semata agar Allah melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar di antara para hambanya. Kemudian yang kedua adalah rizki yang sifatnya khusus, yaitu segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Rizki jenis ini berupa kenyamanan di dalam beribadah, keringanan hati di dalam bersedekah, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh, serta semua rizki halal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah. Inilah rizki yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang Allah cintai. Inilah rizki yang sejati, yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rizki jenis ini Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman.
Allah menyempurnakan keutamaan bagi mereka dan Allah anugerahkan bagi mereka surga di hari akhir kelak. Hadirin jemaah rahimakumullah, rizki yang ada pada kita saat ini bisa jadi itu yang terbaik untuk kita, namun kita tidak menyadarinya. Dan boleh jadi rizki yang ada pada kita yang kita anggap biasa-biasa saja, sesungguhnya adalah rizki yang sangat diidam-idamkan oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita syukuri apapun bentuk rizki yang diberikan Allah kepada kita, sebab itu akan menjadi tangga bagi kita untuk menuju zat yang kita syukuri. Jangan tanya apa yang belum kita terima dari Allah, tapi tanyalah diri kita sendiri apa yang sudah kita syukuri dari rizki yang sudah dilimpahkan Allah pada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.